Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ternak semua. Kali ini kita akan melihat secara langsung proses melahirkan domba saya, dan juga nanti ada tutorial cara menolong proses persalinannya dari domba saya ini, yang mana sebelum domba ini melahirkan, kebetulan ini saya pas di kandang, pas melihat domba saya mau melahirkan, maka untuk pertama mempersiapkan kelahirannya, maka saya persiapkan dulu lantainya, dimana lantainya yang awalnya itu panggung, ini saya kasih tambahan anyaman bambu berupa istilah bahasa Jawanya itu kepang. Nah, ini biar nanti saat proses melahirkannya, anaknya ini tidak terjepit di sela-sela kayu yang dibuat tampangnya itu. Dan perlu diketahui, domba saya ini betina yang baru pertama kali mau melahirkan. Jadi untuk proses melahirkan kali ini proses kelahiran perdana, sobat. Dan awal mula ketika domba ini kelihatan mau melahirkan, dilihat dari tingkah lakunya yang sering mondar-mandir, berputar-putar di kandang, dan dia sering keluar air kencingnya. Di sini domba kelihatan gelisah, dia menggaruk-garukkan kakinya. Biasanya domba kalau sudah pembukaan penuh, biasanya dia akan merebahkan diri. Dia sangat gelisah dengan menggaruk-garukkan kakinya pada alas lantai. Oh ya, perlu diketahui di sini dari pengalaman saya ya, untuk domba yang bunting saya mengasih tambahan makanan tinggi kalori, tinggi protein untuk menambah staminanya, juga untuk mempersiapkan kantong susunya, biar nanti saat melahirkan si domba sudah melimpah susunya, jadi anaknya nanti tidak kekurangan minum. Biasanya kalau domba itu kantong susunya kecil, terus produksi ASI-nya itu juga sedikit, saat cempenya mau minum, biasanya domba itu tidak mau menyusui. Biasanya begitu. Sebelumnya, jika Anda menyukai video ini, jika berkenan, silakan di tombol subscribe-nya. Saya dengan senang hati menerimanya biar channel ini bisa berkembang. Dan sekiranya dari sobat-sobat semua, jika ada saran atau masukan-masukan, silakan ditulis di kolom komentar. Nah, ini domba sudah merebahkan diri, berarti sudah mau siap-siap untuk keluar ini cempenya. Selama dia belum keluar cempenya, kita masih belum berani untuk masuk ke kandang. Cukup kita lihat saja, kita pantau. Karena kalau kita ikut masuk ke kandang, biasanya nanti induknya akan stres. Tapi begitu cempenya lahir, biasanya harus cepat-cepat ditolong.
Nah, ini sudah kelihatan, sudah lahir. Nah, harus cepat ditolong. Nah, ini dari pihak tim saya yang menolong persalinannya, harus cepat sekali dibersihkan untuk bagian hidungnya, untuk bagian kepalanya, biar untuk pernapasannya cepat lancar. Karena kalau terlambat sedikit saja, ini air ketubannya bisa masuk ke dalam pernapasan, bisa membahayakan cempenya. Nah, maka setelah kepalanya bersih, baru ditolong selanjutnya untuk bagian badannya. Ini tampak air ketubannya dan lendir-lendirnya sudah mulai dibersihkan. Di sini diusahakan untuk induknya senyaman mungkin, tidak boleh sampai stres, biar bisa nyaman. Nanti juga air susunya bisa keluar lancar. Nah, ini anaknya sudah dibersihkan. Dan perlu diketahui, untuk proses persalinannya ini kita juga harus membutuhkan antiseptik. Biasanya saya mempersiapkan antiseptik berupa betadine untuk mengoles bagian pusarnya ya. Ini sangat penting sekali, sobat. Harus diingat, penting sekali kita harus menyediakan antiseptik. Kalau saya biasanya memakai betadine untuk mengoles pusarnya si cempe ini, biar nanti tidak terjadi infeksi. Dan untuk pusarnya kita usahakan kita jangan memotong sendiri, biar nanti terputus secara alamiah. Karena ditakutkan kalau kita memotong sendiri, kalau gunting kita atau mesh yang kita pakai tidak bersih atau steril, membahayakan, nanti bisa terjadi infeksi, bisa terjadi tetanus, akhirnya bisa kejang-kejang. Maka untuk menghindari itu dibiarkan biar terputus sendiri tali pusarnya. Nah, sobat, ini ternyata untuk proses kelahirannya ternyata anaknya 2. Ini keluar lagi anak yang kedua. Nah, ini harus cepat ditolong. Ternyata yang kedua ini banyak air ketubannya ya, harus cepat dibersihkan. Untuk bagian kepalanya harus cepat dibersihkan biar nanti tidak mengganggu pernapasannya, biar cepat bisa bernapas. Seperti ini, kelihatan sekali. Untuk si induknya sangat tenang sekali. Untuk yang kelahiran yang kedua ini, kita juga menunggu tali pusarnya biar terputus sendiri. Dan tidak lupa nanti juga dioleskan betadine-nya. Nah, ini secara alamiah induknya akan menjilati sisa-sisa air ketuban yang melekat pada tubuh anaknya. Dibersihkan, dijilati sampai benar-benar bersih ya. Untuk proses pertolongan domba melahirkan ini, saya rasa hampir sama dengan proses persalinannya dengan kambing. Secara pertolongannya hampir sama, saya rasa ya. Nah, ini tampak sekali naluri keibuannya ya, menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap anaknya.
Ini dengan dijilati bulu-bulunya anaknya ini. Ini setelah tali pusarnya terputus, maka langsung dikasih betadin, dioleskan pada tali pusarnya. Ini sudah mulai diajari untuk berdiri sambil dibersihkan. Nah, ini setelah induknya sudah mulai bisa berdiri, ini langsung kita kasih makanan tambahan yang kayak protein, juga kayak kalori. Istilahnya fit komplit lah. Nah, ini anaknya sudah bisa berdiri dan anaknya juga sudah mulai belajar untuk menetek pada induknya. Alhamdulillah sehat sobat anaknya. Seperti yang kita lihat, ini sebetulnya induknya belum keluar ya, istilahnya plasentanya belum keluar. Biasanya kalau plasentanya itu keluar sekitar 1 jam sampai 2 jam setelah pasca melahirkan. Nah, ini untuk yang hari kedua, besoknya sudah kelihatan anaknya sudah nyaman. Itu induknya juga sudah tampak pulih kesehatannya. Dan perlu diketahui juga, ini untuk alas anyaman bambunya memang sengaja tidak kami lepas dulu ya, untuk menjaga supaya cempenya nanti tidak terjepit kakinya, dan juga untuk menjaga biar cempe tidak kedinginan. Dari pengalaman saya ini, kalau domba masa bunting dan masa menyusui, untuk masalah pakan tidak saya batasi, saya kasih terus, karena untuk menjaga stamina dari induknya dan juga untuk melimpahkan produksi air susunya, dan juga mencegah kekerdilan pada cempenya biar cepat besar. Baik sobat, untuk sementara sekian dulu dari saya. Jika ada masukan, sekali lagi dari sobat semua, silakan ditulis di kolom-kolom komentar. Dan dari saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.